Jumlah kedua taukid. Jumlah kedua taukid, jumlah pertama muakkad. Nih lihat jumlah pertama nih. Wa maddahru illa min ruwati qasaidi. Masa seluruhnya adalah penutur kosidahku. Ini budayanya Arab. Baru saya berilustrasi budaya Indonesia. Bapak Ibu yang paling ingat lagunya Oma Irama apa? Begadang. Ah, bagus, Begadang. Begadang itu membahana. Di mana saja di radio pada masanya semua setel lagu itu Begadang. Bahkan ada lagi lagunya yang lain tembus ke Arab Saudi, yaitu Rupiah. Oh iya. Ada Rupiah lagunya ya. Ya. Sampai-sampai orang Arab lagi si Oma Irama pergi haji, di Arab bilang, apa kata dia? Rupiah ente aneh udah denger gitu. Tapi bukan rupiah, fulus. Fulus ente aneh udah denger. Fulus. Baru ke sini nih. Wa maddahru illa min ruwati qasaidi. Masa seluruhnya, masa muda, masa tua, masa remaja, pagi, sore, siang, itu masa seluruhnya. Semuanya adalah penutur qasidahku. Artinya kalau di budaya kita menyanyikan laguku. Tuh. Kayak gitu gambarannya yang diinformasikan oleh jumlah pertama. Apa kata jumlah kedua? Iza qultu syi'ran asbahad dahru munsida. Apabila aku menyanyikan satu bait syair, seluruh masa berdendang. Terasa memperkuat. Jumlah kedua memperkuat jumlah yang pertama. Andai kata saja pada saat itu, katakan contohnya lagunya Rupiah atau Begadang, begitu gandrung semua masyarakat dari aspek waktu kapan saja, dari aspek tempat di mana saja, populer dari aspek usia semuanya menyanyikan. Kalau dia mengubah satu bait saja lagi, dipopulerkan, maka semuanya ikut berdendang. Ikut berjoget. Jangan-jangan ibu-ibu yang di sini juga ada yang pernah joget dengan lagu Oma. Iya, paling tidak jogetnya di dalam hati. Bisa kan semua kan? Nggak ada yang nggak bisa, hatinya berjoget. Tuh. Saya ulangi lagi, jumlah kedua menjadi taukid penguat. Kayak apa popularitas lagu yang didendangkan oleh si Oma, gitu kurang lebih. Maka bait kedua, kalimat kedua itu mempertegas. Pokoknya kalau aku gubah satu bait saja semuanya pada ikut nyanyi. Kayak gitu. Apalagi dulu di zaman panggung. Di mana ada berita panggung Oma Irama itu tinggi, harus kokoh. Wah, penuh semuanya itu sekitar panggung. Melebar, meluas. Mereka nyanyikan, dendangkan lagunya, itu keringetan yang berjoget. Ya. Sampai buka-buka baju. Dia kibar-kibarkan bajunya. Malah bagi saya ngelihatnya, walaupun yang dinyanyikan itu surat Al-Ikhlas, kalimat tauhid, ya atau tidak? Yang saat itu dan sekarang juga dianggap sebagai lagu-lagu Islami, memang kelihatan Islamnya di situ. Coba. Tuh, banyak yang Islami. Islam. Apalagi temanya pada waktu itu nada dan dakwah. Gimana? Ketawa iblis itu, ketawa. Sekelas Pak Quraish Shihab saja
yang kalau ceramah itu tak ada kata yang main-main, semuanya penuh isi, itu belum jaminan para pendengar menjadi bertakwa. Itu dakwah yang penuh makna. Bagaimana mungkin nada kayak begitu terus digandeng sama dakwah? Apa kemudian mereka yang joget keringetan, baju dibuka, kibar-kibarkan satu sama lain, terus pas selesai jadi orang bertakwa? Ada. Ya, oleh karena itu paling tak suka gitu kurang lebih. Nggak usah yang itu, apalagi sekarang yang musik-musik dianggap Islami. Lagu-lagu Islami robana itu ketimpring masuk masjid. Nah, itu kan subhanallah itu. Apa ngotor-ngotorin kesucian masjid? Allahu a'lam bishawab. Contoh nomor 2 nih. Jumlah kedua menjadi taukid. Maka tidak diwasol. Famahilil kafirin. Amhilhum ruwaidah. Surat At-Tariq. Ini dalam maknanya. Memberikan latar belakang sosial. Bahkan kondisi psikologis Nabi. Nabi berdakwah. Menjumpai tantangan yang jauh lebih dahsyat ketimbang para dai sekarang. Nah, siapa yang belum di-mute tuh? Coba deh. Di-mute dulu. Pak Hartoyo, Pak Agus. Coba di-mute. Bu Sri. Ya, bagus. Di-mute ya. Nah, alhamdulillah. Oke. Tantangan yang dihadapi dakwah Nabi luar biasa. Dia dituduh orang gila. Kalau di sini belum sampai dituduh orang gila secara lisan. Ya. Dituduh pesihir. Dituduh dukun. Padahal Rasulullah yakin betul apa yang dia sampaikan dari Allah, wahyu penuh kebenaran. Sampai pada titik psikologis Rasulullah mau mendoakan agar mereka dihabiskan. Seperti halnya Nabi Nuh tak tahan, maka minta umatnya ditenggelamkan sama Allah. Kurang lebih kayak begitu kondisi psikologis Nabi. Tapi memang Allah sudah berjanji umat Nabi Muhammad itu paling disayang. Tidak akan memperoleh azab langsung seperti halnya umat-umat terdahulu. Sambar petir, dikirimi burung, dikirimi apalagi itu, belalang, dikirimi kodok, dikirimi darah, angin yang panas. Dia sayang. Oleh karena itu, saat psikologis Nabi pada titik itu, Allah datang. Apa kata Allah kepada kepada Nabi Muhammad? Famahilil kafirin. Mahil artinya biarkan. Orang-orang kafir kayak begitu. Dulu, termasuk sekarang, yang tak suka Islam. Kita sebagai umatnya, kadang sadar atau tidak, itu dalam hati kok didiemin saja ya. Luar biasa. Melecehkan Islamnya itu luar biasa. Islam dianggap tak perlu syariat lah. Dan inilah itulah dalam hati. Sampai titik psikologis kayak begitu. Maka Allah datang, famahilil kafirin. Biarin mereka. Secara perlahan. Tuh belum jelas. Lalu diperkuat dengan jumlah kedua. Amhilhum ruwaidah. Aku yang akan ngeberesin mereka. Pelan-pelan. Tuh pelan-pelan. Udah kebayang itu. Pelan-pelan dibiarin. Kalau kita inginnya cepat. Allah yang tahu kapan dia harus bertindak. Kayak apa tindakannya. Nggak ada sia-sia.
semuanya efektif. Kembali ke pokok persoalan, jumlah pertama famahilil kafirin. Jumlah kedua amhilhum ruwaida. Dari sudut pandang makna dan ilmu kita ilmu ma'ani, jumlah kedua itu merupakan penegas. Ya, bagi jumlah pertama. Si A bilang kepada si B, kapan bayar hutang? Jawab sama si B, besok. Ditambahin, demi Allah. Terasa nggak demi Allah sebagai penegas? Itu jumlah kedua taukid. Jangan coba tambahin dan di situ sebagai wasal. Besok dan demi Allah, kan jelek sekali. Jadi, ya mudah-mudahan bisa ditangkap. Maka dua jumlah pertama dan kedua ini dianggap memiliki hubungan yang kuat karena yang kedua sebagai taukid. Model kayak tadi. Kapan bayar hutang? Besok. Tuh masih ragu. Terus ditegaskan. Demi Allah. Tuh. Iya, insya Allah paham. Apalagi yang biasa hutang, insya Allah paham. Bukan yang biasa hutang, yang biasa hutang tapi nggak bayar, paham. Hah? Kalau nggak paham-paham berarti dia nggak pernah hutang. Karena nggak pernah hutang, ya nggak pernah bayar. Weh, kok pada diem aja sih, saya ngomong sendirian. Ya, Ustaz. Kan mendengarkan, Ustaz. Lagi dengerin, Ustaz. Hah? Iya, nggak Ikut apa-apa. Udah, pokoknya dengerin aja, biar panas-panas tuh kuping. Ya. Bikin kopi. Saya sebenarnya sasaran tembaknya menjelaskan hubungan pertama dan kedua. Udah gitu. Iya, Ustaz. Ya, betul. Nah, ini nomor 3. Ini apa tulisannya ini? Falamma. Oh, itu udah deket masjid itu. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a. Cerita Nabi Yusuf ini. Falamma, ini kok bentar ya, ini nggak nyambung. Dari ini fa. Nah, ini kenapa? Sering. Ketika si Zulaiha istri raja, yang kemudian dalam tanda petik cinta dengan Nabi Yusuf. Dia mendengar apa? Bimakrihinna, makar para ibu-ibu sekitar istana. Apaan itu istri raja begini begitu nggak pantas. Gitu, itu makarnya. Nanti kita demo aja, gitu. Wa a'tadat lahunna arsalat ilaihinna. Kemudian si Zulaiha ini, Zulaiha juga masih ya, tanda petik. Ya, Al-Quran nggak mau menyebut nama. Mengirim utusan membawa undangan kepada para ibu-ibu. Ya, ibu-ibu. Wa a'tadat lahunna muttaka'an. Untuk datang ke istana, dan di istana udah disiapkan oleh Zulaiha itu. Tempat-tempat yang indah untuk bermakan-makan. Namanya undangan. Muttaka'an itu ada dipan-dipan. Ya, ada kursi-kursi, ada meja-meja siap dengan minumannya, gitu. Wa atat kulla. Bentar ya, sini kok jadi. Nah ini. Wa atat
kulla wahidatin minhunna sikinah. Kemudian si Zulaiha memberikan setiap orang itu Pisau. pisau. Kasih pisau. Ini pada bawa pisau apa enggak nih? Enggak. Pisau. Ada di dapur. Besok bawa ya. Nanti saya keluarin Nabi Yusuf. Potong semua dong. Bisikin bahasa Turki lain lagi. Maksudnya Yusuf Mansur. Wakalat udah siap pisau, yang disebut pisau, tapi nggak pisau sendirian, buat apaan? Maka boleh berimajinasi, pisau sama timun, pisau sama apel, pisau sama mangga, terserah, bebas, yang penting dipaham. Habis sudah siap, diberikan petunjuk semuanya, terus nanti bilang gitu Sule. Kalau aku keluarkan si Yusuf, kamu lihat, perhatikan sambil motong-motong itu pisau timun ya. Lalu Zulaiha berkata, qalat, ukhruj alaihinna, keluarlah wahai Yusuf, jalan di depan mereka. Falamma ra'ainahu, ketika mereka ibu-ibu melihatnya, akbarnahu. Akbarnahu menganggap itu besar, menganggap itu luar biasa. Wa qatta'na aydiyahunna. Terus ini akbarnahu kagum, takjub gitu. Karena apanya? Karena apanya? Gantengannya. Gantengan mana sama Pak Budi? Siapa? Hah? Kalau sekarang Pak Budi. Gantengan Pak Budi dikit. Yusuf Mansur kan ya? Iya, Sedikit banyak anak-anak. Akhirnya terus dia potong-potong itu. Dia tidak terasa yang dipotong tangannya. Wakulna hasya lillah. Hasya artinya ungkapan kekaguman. Subhanallah gitu kurang lebih. Subhanallah ini kayaknya bukan orang gitu. Emang betul. Celoteh ibu-ibu begitu. Mahaza basyara. Itu jumlah pertama. Ini bukan manusia biasa. bukan orang. Terus dipertegas dengan jumlah kedua. In haza illa malakun karim. Ini malaikat. Malaikat kali ya. Ini malaikat. Oh, dibilang malaikat. Nih, Pak Budi. Ini di kelas ibu-ibu Zoom nih. Ada yang kayak bidadari apa enggak? Ada Ustaz, bidadari semua tadi. Oh, itu mah bidadara. Dari bisa. Bidadari semua tadi. Buat suami-suaminya. Coba bayangkan, mahaza basyara. Tuh ungkapan mereka. Biasa itu kita nyambung, ini mau bukan manusia. Ini bukan manusia. Kan manusia. Dan rupanya pernah terjadi di media sosial dulu, udah 2-3 tahun yang lalu, ada seseorang berkebangsaan Kuwait itu dilarang keluar negeri. Karena gantengnya. Terkagum-kagum. Jangan khawatir. Oleh karena itu tak dapat izin dia naik pesawat untuk jalan kemana ke luar negeri gitu, untuk satu kunjungan. Dan itu fotonya di media sosial beredar, di surat kabar, di televisi juga. Apalagi sih sekelas Nabi Yusuf. Kalau bapak-bapak disuruh gambarkan dalam hayalan kayak apa Nabi Yusuf susah. Tapi kalau ibu-ibu insya Allah bisa. Beda. Kameranya beda. Lensanya. Lensa. Itu luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Yusuf. Bagian dari mukjizatnya ganteng. Jadi Nabi Yusuf dibuang.
dibuangnya dengan kebencian oleh saudara-saudaranya ke dalam Iya. sumur. Tapi akhirnya masuk istana jadi menteri keuangan lagi. Pertanyaannya, diurus nggak sama Allah? Diurus, nggak ada yang nggak diurus. Terus. Sementara Nabi Musa dibuang juga ke air juga, tapi dibuangnya dengan penuh kasih sayang. Iya. Akhirnya ke istana juga, coba bayangkan. Keranjangnya nyangkut di istana. Iya, bukan cuma nyangkut, diatur oleh Allah. Diambil Nah sama istri itulah, diatur itulah dia doa yang setiap kali dibaca pada waktu subuh disebut dengan doa kunut. Bagi yang kunut ya, bagi yang enggak ya enggak apa-apa. Apa itu ucapannya? Watawallani fiman tawallait. Tuh. Tawallani artinya ya Allah urus aku ya Allah. Seperti orang-orang yang kau urus kayak model Nabi Musa, kayak model Nabi Yusuf. Dan tidak ada yang tidak diurus oleh Allah. Semuanya diurus. Kalau Pak Budi kayaknya gemuk nih, dia nggak diurus istri. Kasar. Ya kan? Diurusin, nggak dikurusin sama Kalau istri. diurus itu dia nggak gemuk begini, kurus. Itu namanya diurus sama istri. Ya kan? Perutnya tembung. Kalau diurus mati kurus turannya. Iya benar. Sabar Pak Budi, sabar. Sabar Pak Budi. Ya nanti bilang sama istrinya, kok saya nggak diurus Bu gitu. Nah, taukid muakkad. Yang dengerin Ustaz. Hubungannya kuat. Oke. Ini dia contohnya yang keempat. Masih taukid. Innamad dunya fana. Kehidupan dunia hanyalah kefanaan. Fana itu binasa. Fana itu lebur. Fana itu sementara. Di dunia nikmat apa enggak? Tidak kekal. Nikmat. Enggak ada yang enggak Tidak nikmat. nikmat. Tidur nikmat. Keluar angin nikmat enggak? Nikmat. Oh, awas. Tapi jangan sembarangan ya. Ya. Iya. Bisa dipentung orang. Pentungnya juga jadi nikmat. Nah, kayak begitu gambaran jumlah pertama. Diperkuat sama jumlah kedua. Laisa lid dunya subut. Tadi fana. Sekarang tidak ada sedikit pun kelanggengan. Tuh kan penguat itu. Jadi ini mempertegas ya, Ustaz. Iya benar. Mempertegas. Nah, jadi ketika jumlah kedua mempertegas makna jumlah pertama disebut kamalul ittisal, sempurna hubungannya. Ketika sempurna hubungannya, ibarat saudara kembar gitu kurang lebih, saking dekatnya, maka tidak perlu diwasol, nggak boleh pakai waw. Innamad dunya fana walaysa. Nah, jadi jelek. Iya, demikian ya. Selesai. Jadi kembali ke seharus. Tuh, yang ini udah selesai nih. Bahwa jumlah kedua menjadi taukid dari jumlah pertama. Kayak tadi ilustrasinya. Nah, sekarang kita posisi ini nih. Jumlah yang kedua menjadi penjelasan bayan bagi jumlah kedua, bagi jumlah pertama. Itu masuk kategori ittihadun tam atau kamalul ittisal. Mana dia? Nih dia. Tuh. Jumlah kedua bayan. Ini kedua nih. Berarti yang pertama mubayyan. Dijelaskan. Maka kedua jumlah ini punya hubungan yang sempurna.
karena sempurna maka tidak wajib diwasol, tapi justru harus dipasol. Contoh, an-nasu lin-nasi min badwin wa hadirah. Manusia satu adalah milik manusia lainnya, baik di desa maupun di kota. Belum dipaham karena belum jelas. Ada komunitas kota, ada komunitas desa. Komunitas desa atau komunitas kota satu sama lain itu bersaudara, ya. Nggak ada yang nggak bersaudara, yaitu sama-sama manusia. Jelas oleh jumlah 2. Ba'dun li ba'din wa illam yashmuru khadamu. Dijelaskan nih, satu sama lain saling membantu meskipun mereka tidak merasa. Ada orang kampung nggak di sini? Ada si A, si B, si C, si D, si C, terus Saya orang komunitas. kampung. Iya, kita juga nggak apa-apa, yang penting jangan kampungan. Betul. Iya, betul. Semuanya orang kampung. Orang kampung, dasar orang dari kampung. Terus ada orang kota. Katakan kita di kota sekarang. Sebab udah pada migran. Asal jangan migran. Migran. Iya, pada migran kan, pada pindah, pada hijrah. Ya pindah. Hijrah. Sebenarnya satu sama lain bukan antar orang kota dan orang kota atau antar orang desa dan orang desa, akan tetapi antar orang kota dengan orang desa dengan orang kota itu satu sama lain saling bantu-membantu meskipun mereka tak merasa. Di kampung panen bayam, digiring kemana? Kota. Terus dapat duit, bawa ke kampung. Ada ternak, udah harus dijual, katakan, jual ke kota. Maka terus di apa namanya? Itu yang dimaksud ba'dun li ba'din illam yas'uru khodamu. Satu sama lain meskipun mereka tak merasa, itu saling tolong menolong. Ya dah? Semua ada singkong dibawa ke kota nggak? Bawa. Terus pulang ke kampung lagi jadi roti. Ada beras, ada ayam, ada telur. Begitu kurang lebih. Kembali ke pokok persoalan. An-nasu lin-nasi min badwin wa hadirah. Manusia satu dan lainnya, baik di desa maupun di kota. Kenapa? Baru dijelaskan. Bayan namanya. Ba'dun li ba'din wa illam yasmuru khodamu. Satu sama lain di antara mereka saling membantu. Itulah yang dimaksud bahwa jumlah kedua menjadi bayan dari jumlah pertama. Karena menjadi bayan, maka hubungan kedua jumlah itu erat, sempurna. Karena sempurna, maka tidak perlu diwasol. Kemarin ilustrasinya kayak undangan pernikahan. Suami ngawinin, masa istri dikasih undangan? Luar biasa nggak pantasnya. Ada teman dekat, ada tetangga dekat, bahkan masih ada hubungan saudara, tahu dia membantu acara persiapan pernikahan, resepsi. Masa pakai diundang? Nggak usah. Maka undangan itu dalam bahasa seperti wasol. Wow, atok. Nomor 2. Nasihatil ummu al-aulad. Ibu menasehati anak-anak. Itu masih umum. Baru dijelaskan.
ya'muruhum bil ittihad fit ta'allum. Dia menyuruh anak-anaknya sungguh-sungguh belajar. Wa yahussuhum 'alal qiyam bil a'malis shalihah, dan mendorong mereka untuk melakukan amal soleh. Itu jumlah kedua menjelaskan jumlah pertama. Ini contoh dalam Al-Quran, surat Toha 120. Fawaswasa ilaihi syaitan. Kemudian setan membisikkan kepadanya. Kepada siapa? Adam. Itu ada kola ya Adam. Bisikinnya bagaimana? Apaan yang dibisikin? Kola, dijelaskan. Yaitu dia berkata. Apa katanya? Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Adam, mau nggak aku kasih tahu kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tak pernah binasa, yang tak pernah punah. Lu pernah nggak dibisikin kayak begitu? Bisikin sama orang sekitar. Mau nggak kalau aku tambahin 1 periode lagi? Udah dibisikin belum? Ya, nggak kedengeran. Udah. Jawabnya apa? Iya, atur aja. Gitu. Atur. Saya mau cerita ini Adam sama iblis. Iya. Adam itu jangan dikira nama nabi, bukan. Dia nama jenis makhluk. Maka kita ini disebut Bani Adam. Turunan Adam. Jadi Adam juga ini turunan Adam. Bisikin. Iya. Pokoknya ada di antara kita yang jadi RW. Udah habis masa jabatannya, tapi dia masih pengen. Terus dibisikin. Udah, nanti saya atur gitu ya. Tambah 1 periode lagi. Sebab kamu RW-nya enak gitu. Pakai serangan fajar. Hah? Pakai serangan fajar gitu. Serangan fajar mau kecil, Bu. Ibu nih suka kena tembak serangan fajar ya? Enggak paham. Udah selesai itu. Fawaswasa ilaihi syaitan qala. Bahwa jumlah kedua menjadi bayan bagi jumlah pertama. Maka nggak ada di situ waqala. Nggak bagus menjelaskan. Oke. Nih. Jadi kalau bayannya yang mempertegas gitu ya Ustaz ya. Menjelaskan kalau bayan. Kalau mempertegas itu taukid. Oh, yang Iya. menjelaskan. Iya, taukid. Nah, sekarang posisi kita di sini. Antakuna saniyah badal. Dulu waktu belajar nahu, badal itu adalah kata. Tapi sekarang badal maksudnya jumlah. Jumlah kedua menjadi badal dari jumlah pertama. Sekarang badal yang dulu di nahu begini. Ja'a akhuka Ahmad. Datang saudaramu. Siapa itu saudaramu? Ahmad. Tuh Ahmad badal dari akhuka. Qalal ustaz Quraisy Shihab. Berkata ustaz. Siapa ustaznya? Quraisy Shihab. Quraisy Shihab itu badal dari ustaz. Oke, itu kata. Tapi dalam balaghah yang menjadi badal itu jumlah. Jumlah kedua menjadi badal bagi jumlah pertama. Karena jumlah kedua itu badal, maka hubungan dua jumlah dimaksud sangat sempurna. Karena sangat sempurna, nggak bisa diatof. Nggak bisa diwasol, tapi difasol. Nah, ini dia. Tuh, badal.
Oke. Contoh bahwa jumlah kedua merupakan badal. Maka gambarannya ini, jumlah pertama berarti mubdal minhu, jumlah kedua badal. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amad tarawnaha. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang. Tiang yang kau lihat, mana enggak ada tiangnya. Sumastawa alal ars. Kemudian dia menyempurnakan atau naik ke aras. Wasakhara syamsa. Dia tundukkan matahari. Wal qamar dan bulan. Kullun yajri li ajalim musamma. Semuanya beredar untuk tempo yang telah ditetapkan. Hebat Allah ini. Yudabbirul amro. Itu satu jumlah nih. Yudabbirul amro. Dia mengatur segala urusan. Bayangin dulu nih. Allah mengatur segala urusan. Urusan tempat. Di mana langit, di mana bumi, di mana matahari, di mana bumi, di mana bulan, di mana bintang-bintang. Ada yang pada serempetan apa tidak? Enggak, diatur. Jangankan tabrakan, serempetan aja enggak. Bukan cuma itu. Semuanya berputar. Karena berputar, maka menjadi tidak jatuh. Itu sunnahnya. Kecepatan perputarannya diatur. Jadi kalau saja kecepatan perputaran bumi itu kendor sedikit, kata para ilmuwan, maka dipastikan akan disedot oleh matahari. Bayangkan itu kalau disedot matahari, habis nggak dompet? Habis nggak? Boros. Habis lah. Disedot matahari habis lah. Matahari belanja. Dompet Shopping matahari. udah yang paling rame. Belum lagi yang di bumi, manusia, binatang, tumbuhan, dan lain-lain. Itu yang dimaksud yudabbirul amro. Saya cuma mengajak pikiran saja. Baru Allah menjelaskan apa yang dimaksud yudabbirul amro. Yufassilul ayat. Dia merinci ayat-ayat dimaksud bukan terbatas pada ayat Al-Quran saja. Siapa tahu? Ayat artinya apa sih? Tanda. Tanda. Pertanyaan, tanda apa? Tanda-tanda pencipta. Kekuasaan Allah. Tanda apa lagi? Penciptaan Allah. Itu kuasa Allah. Kebesaran. Tanda keesaan Allah. Dia rinci tanda-tandanya. Kayak apa itu? Kebayang rinciannya. Tadi yang sedikit disebutkan. Matahari. Pertama besar. Bagian dari kekuasaan Allah. Bukan cuma besar. Tapi punya sifat panas. Panasnya diatur. Sehingga bagi kehidupan kita tak berbahaya. Dalam rangka agar panas matahari yang luar biasa tak berbahaya bagi kehidupan, tapi justru bermanfaat dan dibutuhkan, maka jaraknya diatur. Tuh diatur jaraknya. Kalau dideketin aja, waduh, panasan itu. Atau dijauhin dikit, beku gitu. Diatur sedemikian rupa. Sehingga jaraknya saja bahwa cahaya matahari yang sampai ke bumi itu adalah sudah hari keempat dari sejak dia bersinar. Kecepatan cahaya itu per detik 300.000 kilometer per detik. Tik.
Itu 300.000 kilometer. Dan sampai ke bumi itu pagi-pagi itu udah hari keempat perjalanannya. Itu siapa yang bisa ngatur kayak begitu? Itu yang dimaksud yufasilul ayat. Oleh karena itu jumlah pertama yudabbirul amro dia atur, lalu dia rinci tanda-tanda keluar biasaannya. Khususnya tadi dalam konteks matahari saja yang dia sebut itu dalam ayatnya. Wasakhkhara samsa. Belum lagi komar. Belum lagi yang lain. Ya, planet-planet, bintang-bintang yang lain selain matahari dan bulan. Iya. Kembali ke pokok persoalan, jumlah kedua menjadi badal. Yang dimaksud yudabbir adalah yufasil. Kayak contoh dalam nahu tadi, yang dimaksud ustad adalah Quraisy Shihab. Iya. La'alakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Semua itu dipahami, dihayati, dipikirkan jadi ilmu pengetahuan. Tujuannya kalian menjadi yakin akan ketemu Tuhan kalian. Gitu. Ketemu Tuhan maksudnya ketemu tandanya, tanda kebesaran, tanda kuasa, tanda keesaan. Nomor 2, bal qalu mislama qalal awwalun. Akan tetapi mereka berkata seperti yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu. Apa itu yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu? Qalu a'idza mitna wa kunna turaba wa 'idzaman a inna lamab'utsun. Yaitu kata-kata mereka, apakah kami setelah mati kemudian menjadi tanah, tulang belulang, lalu dibangkitkan? Ucapan itu diucapkan oleh orang-orang dulu, walaupun redaksinya berbeda, tapi substansinya sama. Apa itu? Ingkar akan kebangkitan. Dulu bilang begitu. A'idza mitna wa kunna turaba wa 'idzaman a inna lamab'utsun. Sekarang pada bilang begitu apa enggak? Iya. Iya, buktinya apa? Nah, sekarang bukan ucapan, tapi perbuatan. Apa itu? Perbuatan ketidakadilan, kezaliman, kekhianatan, kebohongan, itu sama dengan ingkar dengan kebangkitan. Kebangkitan tak berdiri sendiri. Habis kebangkitan ada mahsyar. Habis mahsyar ada hisab, ada timbangan. Lalu ada balasan, yaitu neraka dan surga. Maka perbuatan mereka yang durhaka, melanggar syariat, ingkar kepada Allah, itu sama dan sebangun dengan mengingkari balasan, mendustakan balasan. Dan semua perbuatan itu kalau diformulasikan lewat kata-kata sama dengan kata-kata orang dulu yang direkam oleh Al-Quran ini. A'idza mitna wa kunna turaba wa 'idzaman a inna lamab'utsun, itu sama dan sebangun. Itu sebagai badal, ganti dari kata pada jumlah sebelumnya. Qalu mislama qalal awwalun. Mereka berkata seperti yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu. Iya. Nih, contoh nomor 3 sebagai badal. Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun. Pertama, amaddakum bima ta'lamun. Kalau saya artikan semuanya, takutlah kepada yang memberikan kepada kalian apa yang kalian ketahui, apa yang kalian yakini. Paham itu? Bapak Ibu sekalian, Allah Maha memberi. Yang diberikan kepada kita
adalah sesuatu yang sudah kita tahu. Yang sudah kita tahu maksudnya adalah yang kita butuhkan. Allah nggak memberikan kepada kita yang tidak kita butuhkan. Bapak Ibu butuhnya hujan air atau hujan batu? Air. Hah? Air. Kali. Dan duit. Ini Pak Budi ternyata mata duitan juga. Manusiawi Ustaz. Nih, jangan begitu, itu nggak manusiawi. Ntar pohon makannya duit emang. Nggak tumbuh duren. Hujannya duit. Lah, Beli. itu. Beli ayah. Udah duitnya banyak karena hujan duit. Pengen makan duren, durennya nggak ada. Duit dulu. Tuh, makan duit tuh kata Allah. Makan duit tuh. Gitu. Banyak duit jadi sakit. Iya, banyak duit jadi sakit. Ya. Sakit. Amadakum bima ta'lamun. Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian tahu, apa yang kalian yakini, apa yang kalian inginkan. Baru kembali kepada kondisi sosial ayat ini diturunkan. Yang paling mereka inginkan bangsa Arab pada saat itu adalah harta. Hartanya juga bukan kayak model sekarang. Hartanya itu onta. Onta. Apalagi anak. Anak dimaksud anak laki-laki biar bisa diajak perang. Maka jumlah berikutnya menjelaskan sebagai badal. Amaddakum bi an'am wa banin. Maka Allah memberikan kepada kalian berupa ternak dan anak. Banin anak laki-laki. Anak perempuan mereka nggak inginkan. Ya. Makanya kita beruntung nggak jadi ibu-ibu. Sebab perempuan nggak diinginkan. Kalau lahir perempuan diapain? Dibunuh. Bunuhnya bagaimana? Buat hidup-hidup. Kubur hidup-hidup. Kubur hidup. hidup. Ini Kalau pengalaman semua perempuan nggak ada kayaknya. laki-laki. Lihat sejarah saat bukan pengalaman, ya sejarah. Hikayatnya. Ya, kesimpulan itulah bahwa jumlah kedua jadi badal dari jumlah pertama. Iya. Nah, itu udah ngaji itu di masjid. Pak Budi mau khutbah di Istiqlal ya? Enggak. Terus di rumah kan, Pak. Di Atin. Di rumah Pak, nggak boleh Jumatan di rumah. Nih, Di masjid Atin dia. saya juga mau siap-siap dulu ya. Ya. Ustaz, emang kalau main robana di masjid itu nggak boleh, Ustaz ya? Kalau main robana di masjid nggak boleh. Kalau ada Ya, maulid dia tendang-tendang nggak boleh. Nggak boleh Bu. Maksudnya kan Hah? kalau ada robana gitu di masjid itu nggak boleh. Jadi, waduh panjang ini penjelasannya 2 semester. Kosidahan gitu, kosidahan. Yaitu pahami apa itu masjid. Masjid rumah Allah yang harus disucikan. Seperti halnya dia mensucikan. Dia sendiri mensucikan. Dia memilih tempat itu. Dia yang pilih. Dari sekian tempat dia pilih ciptaannya tempat itu yaitu paling mulia masjid. Emangnya udah pada takwa banget pakai main robana di masjid gitu kurang? Tuh, ayo tegur. Ayo buka semai main robana. Robana itu nggak disuka sama malaikat. Musik-musik itu malaikat nggak suka. Padahal coba apa kata malaikat itu? Waduh, ini gawat ini kata dia gitu. Tempat mensucikan Allah diangkat namanya, disucikan namanya. Terus kok dipakai-pakai buat begini? Yang mukul robana ibu-ibu lagi. Ya dah?
Ya. Oh, apa nggak ada insya Allah. Ada laki banyak. Laki-laki. Jadi bukan anti seni, bukan. juga banyak Ustaz, enggak apa-apa Ustaz. Iya, bukan anti seni, bukan. Tapi, nah harus sesuai tempatnya. Sono main di lapangan, ya mau jungkir balik di lapangan boleh, daman robana jungkir balik sono. Jungkir balik. Lah daripada ditendang-tendang. Bentabok tuh, bentabok. Tuh, apalagi tuh. Bentabok. Nah, jadi hari Rebo nih kita terus ini hari Senin ya. Nih, catat ini. Nih, Iya. tempat-tempat 2 jumlah harus difasal karena kamal inkinto. Ini juga panjang ceritanya. Oleh karena itu kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan Pak Hari nih, Pak Hari di mana tinggal? Ini baru batas badal dong. Pondok bambu, Ustaz. Oh, untuk bambu Kang Harlan. Apa Hah? Klender? Pondok bambu. Klender. Dekat, iya, Klender. Dekat Oh iya. penjara Kan wanita. Penjara wanita. Iya. Enak dekat penjara wanita. Ya. Bahaya. Lah, bahaya. Apalagi ada nasi berkah Jumat itu bagi ke Pondok Bambu. Tuh. Ya, insya Allah nanti kita ketemu ya, jangan di Zoom mulu. Gitu. Iya, amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini dulu yang bisa sama kita dengarkan. Kita sudahi dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya semuanya. Siap-siap. Ya, bapak-bapak pada Jumatan. Ya salat Jumat. Bentar lagi juga